Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anies Baswedan dijogeti setelah didemo. Ini kan lucu. Saya tidak mau membeda-bedakan sebenarnya antara DPR dengan Anies Baswedan. DPR berjoget, karena berjoget itulah dia didemo kan. Muak masyarakat melihat dia berjoget-joget. Orang lagi susah, dia berjoget. Kemudian menaikkan tunjangan. Kan itu secara sederhananya kan. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Ini di zaman Anies Baswedan menjadi gubernur. Dia tidak seperti anggota DPR. Anggota DPR itu kan lintang pukang. Begitu datang demonstran dia lari, tak datang ke kantor. Anies Baswedan sedang di kantor itu. Didatanginya pendemo. Bisa kawan-kawan perhatikan. Didatanginya, nggak lari, nggak lintang pukang dia lari kawan-kawan. Didatanginya, nggak takut. Nggak seperti anggota DPR terbirit-birit, terkencing-kencing. Saya tidak mau membeda-bedakan karena mereka memang sudah berbeda. Dan saya tidak mau mengatakan bahwa DPR itu tidak mau mengundangkan atau memberlakukan undang-undang perampasan aset bukan karena mereka koruptor semua. Tidak. Bukan maling semua, kawan-kawan. Bukan rampok semua. Ada juga dukun cabul di situ. Bisa jadi kan. Ada juga yang memang maling. Ada juga yang memang penipu. Ada semua. Ada juga ustadz. Mungkin ustadz palsu bisa juga kan. Tapi kita tidak mau membedakan karena memang sudah berbeda tingkat pola, etikanya, moralnya. Karena itu mereka di demo dan mereka sudah mengakui, meminta maaf. Kita maafkan. Oke? Kita maafkan. Tapi perlu kita tengok. Kenapa Anies Baswedan bisa dijogeti? Joget mereka setelah ngamuk-ngamuk kepada Anies Baswedan. Habis itu didatangi Anies Baswedan, berjoget dia. Berbeda dengan anggota DPR. Lagi-lagi saya katakan berbeda. Memang muak kan kawan mungkin mendengar saya kan? Berbeda memang, berbeda. Anies. Tapi pertanyaannya kenapa? Ini yang akan kita bahas. Kenapa? Waktu Anies Baswedan menjadi gubernur, datang surat keputusan dari pusat bahwa upah minimum regional UMR-nya di Jakarta cuma dinaikkan 0,8%. Saya ulangi, 0,8%. Selama ini ada yang 3%, 4%, 5%, 10%. Begitu Anies Baswedan menjelang akhir jabatannya, cuma disuruh perintahkan dari pusat 0,08. Alasannya COVID, alasannya begini-begini, tidak diterima oleh buruh, ngamuk buruh, demo kepada Anies Baswedan. Padahal ini dari pusat nih. Tapi rupanya Anies Baswedan karena di demo, karena menurut buruh itu harusnya gubernur yang menentukan. Oke, kata Anies Baswedan kan. Tapi kita dengarkan ya. Artinya mereka meminta Anies Baswedan menaikkan upah buruh. Paling tidak sesuai dengan yang kemarin 3,sekian%. Kita dengarkan dulu kawan-kawan, biar tahu kawan-kawan apa intinya di sini. Kalau masyarakat demo, jangan lari terbirit-birit, jangan terkencing-kencing. Makanya apapun ceritanya, konspirasi mengatakan ada penunggang gelap yang membakar rumah-rumah, membakar. Itu terserah lah itu kan. Yang kita perhatikan di sini adalah cara Anies Baswedan yang legend untuk menghadapi pendemo. Bukan tanpa resiko dia mengeluarkan keputusan setelah itu, setelah dijanjikannya kepada buruh. Berapa? 3,2%. Tahun-tahun sebelumnya di Jakarta itu kenaikan UMP 8,2, 8,7, 8,0, 8,5. Tahun lalu memang ada krisis, betul? Karena itu memang turun. Kita masuk akal menjadi 3,2. Tetapi ketika ditetapkan di tahun 2022 hanya 0,85%, kami pun berpandangan ini angka yang terlalu kecil untuk turun di Jakarta. Jadi teman-teman semua, saya memang terbiasa bekerja untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk mengumbar masalah. Betul? Jadi ketika ada ini, apa yang kita lakukan? Kita bersurat kepada Kementerian Tenaga Kerja. Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Formula ini kalau di Jakarta tidak sesuai, karena itu kita mengirimkan surat sesuai dengan prosedur bahwa formulanya harus memberikan rasa keadilan. Jadi itu sudah kami kirimkan dan sekarang kita sedang fase pembahasan. Fase pembahasan kita berkeinginan agar di Jakarta baik buruh maupun pengusaha merasakan keadilan. Betul kan? Karena adil itu harus semuanya, bukan yang merasa adil. Kita tahu selama pandemi ini ada sektor-sektor yang memang mengalami kesulitan luar biasa, betul? Tapi ada juga sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan, betul? Nih, yang bikin masker, tumbuh tidak? Tumbuh. Tapi yang hotel, tumbuh tidak? Tidak. Jadi ada situasi di mana sebagian merasakan pertumbuhan, sebagian merasakan pengurangan, betul ya? Nah, karena itulah kita tahun lalu mengambil kebijakan. Ada yang memang diperkirakan naik, ada yang memang tetap, karena mengikuti situasi tiap sektor yang berbeda. Jadi teman-teman sekalian, kami memahami dan saat ini kami sedang sama-sama memperjuangkan agar UMP di Jakarta naik lebih tinggi daripada yang formula yang ada sekarang.
Dan apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan? Setelah disuratinya, tidak keluar-keluar dari Kemenaker. Sementara deadline untuk mengeluarkan upah minimum regional tersebut ada tanggal 20 bulan itu, waktu demo itu. Nah, diambillah keputusan oleh Anies Baswedan menaikkan upah menjadi 5, sekian. Karena sudah diturutinya peraturannya, harus disurati. Kalau tidak keluar surat tersebut, artinya suratnya tidak disetujui atau belum keluar, Anies bisa memberikan dekresi untuk mengeluarkan peraturan sendiri. Dinaikkan Anies Baswedan lah menjadi 5, sekian. Tapi ini bukan tanpa risiko. Anies Baswedan digugat oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia di Jakarta. Karena itu akan berdampak kepada mereka, akan mengurangi keuntungan mereka. Tapi Anies Baswedan tidak peduli. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menaikkan besaran UMP 2022 menjadi 5,1% menuai protes dari kalangan pengusaha. Rencana gugatan pun disiapkan pengusaha yang tergabung dalam APindo. Nggak bisa begitu, orang berubah-berubah begitu nggak bisa. Ini kan ada aturan mainnya. Kalau semua regulasi ditentukan dengan tekanan-tekanan publik, ya kacau nanti. Sebenarnya Anies Baswedan sudah memperhitungkan semua itu, bahwa ini tidak akan merugikan oleh para pengusaha. Gubernur itu, kawan-kawan, itu banyak tenaga ahli ekonomi pun banyak di situ, bisa berhitung-hitung. Itu hanya helah dari para pengusaha saja. Tapi itu tetap diberlakukan oleh Anies Baswedan. Tentu saja yang mendukung Anies Baswedan Serikat Buruh waktu itu. Justru kenaikan upah minimum 5,1% di DKI Jakarta yang baru-baru ini direvisi oleh Gubernur Anies justru menguntungkan pengusaha. Kunci dari semua itu adalah dialog, komunikasi. Jangan lintang pukang, jangan ketakutan. Orang yang takut itu tanda-tandanya apa, kawan-kawan? Tanda apa? Tanda dia bersalah, kan? Coba kalau dia merasa benar seperti Anies Baswedan ini, datangnya demo. Waktu dulu juga ada Kopaja yang ngamuk-ngamuk kepada Anies Baswedan, didatangnya komunikasi. Artinya dia merasa tidak bersalah, Anies Baswedan. Kenapa DPR ketakutan kemarin itu? Sangat jelas di situ, kan? Makanya saya tak mau membeda-bedakan sama kawan-kawan. Maling itu takut itu kalau di demo. Saran kita kepada anggota DPR, temui para pendemo, kemudian baru joget seperti Anies Baswedan yang joget para pendemo. Jangan kita yang joget. Begitu saja ya. Terima kasih.